Ini atap dapurnya seperti ini, Mbak? Iya, Mas. Bapak itu main sama perempuan yang kerja di kafe. Inilah rumah Mbak Nurul ya. Astagfirullahaladzim. 24 tahun pemirsa, bisa kalian bayangkan ya, tinggal di sini sendirian. Nah, semoga lancar rezekinya ya, Mas. Banyak amin. rezekinya, kerjanya lancar. Amin. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bocah Bandungan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, melanjutkan video kita yang kemarin. Kita sekarang bertamu ke rumah Mbak Nurul Hidayah ya. Nah ini dia, kita sudah sampai di rumah Mbak Nurul. Kita akan melihat kondisi rumah Mbak Nurul ya, karena tadi malam hujan Mbak ya. Hujan. Jadi bocor gitu Mbak. Bocor. Oh bocor. Ini boleh masuk Mbak? Monggo Mas. Ini karena waktunya sudah semakin sore, kita tidak usah berlama-lama lagi. Nah seperti ini ya pemirsa. Untuk kalian yang belum tahu video saya beberapa minggu yang lalu ya, kita pernah datang ke sini nih seperti ini. Gentengnya itu sudah pada tuh ya bolong ya, sudah pada rusak dan maka dari itu kalau hujan deras itu bocor di sini. Nah seperti ini, kita akan masuk ya. Oke, jadi ini lantainya masih tanah pemirsa, tuh seperti ini. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya kita sampai di dalam rumah Mbak Nurul. Nah, jadi yang bocor sini, Mbak? Iya. Oh, semalam jam berapa, Mbak? Hujan di sini, Mbak? Dari sore, Mas. Oh, dari sore? Iya. Oh, sampai jam berapa itu, Mbak? Sampai jam 9 itu masih gerimis. Oh, gerimis. Oh, padahal itu gerimis, Mbak ya? Iya. Belum hujan deras ya? Tapi kan sama angin ya, Mas. Oh, sama angin? Iya. Hujannya. Tapi kalau kamarnya bocor atau enggak? Enggak, kalau di sini enggak. Oh, di sini. Kalau kamar enggak bocor? Enggak. Jadi seperti ini pemirsa. Mbak Nurul ini terpaksa ya menempati rumah ini dan sendirian. Dan video saya kali ini saya tidak menjelaskan lokasinya ya, karena saya takutnya kalau nanti ada yang ingin berniat jahat Mbak ya. Saya boleh duduk Mbak? Duduk Mas. Tapi kotor. Masih kotor Mbak ya, karena ayamnya juga dibiarkan gitu saja Mbak, nggak dikandangin. Iya. Nah ini Mbak ya, ini kita kan sudah sampai di rumah lagi ya, di rumah Mbak Nurul ini. Nah banyak pemirsa mungkin yang baru saja menemukan channel ini Mbak ya, mungkin belum tahu ceritanya kenapa Mbak Nurul tinggal di sini sendirian itu. Ceritanya gimana Mbak? Kan setelah ibu meninggal itu 5 tahun yang lalu Mas. Itu ternyata bapak saya kan punya banyak hutang. Tapi saya kan nggak tahu hutangnya buat apa. Terus rumah disita sama bank. Baru tahu kalau misalnya bapak itu main sama perempuan yang kerja di kafe. Pemandu karaoke Mbak ya? Iya. Terus akhirnya rumah juga sudah disita. Terus bapak juga pergi sama perempuan itu. Terus saya di sini disuruh ngerawat rumah ini sama kerja di pemakaman. Jadi ini rumah milik salah satu warga yang di daerah sini Mbak ya? Nggih. Jadi dulunya ini rumah kosong ya? Nggih, dulu rumah kosong, terus saya nggak punya tempat tinggal, disuruh tinggal di sini, tapi ya keadaannya kayak gini. Oh, nah begitu ya pemirsa, dimanapun kalian berada, seperti ini cerita Mbak Nurul kenapa beliau tinggal di sini dan sendirian Mbak ya. Nah ini video ini saya tidak meng-share lokasi Mbak, tidak menjelaskan lokasinya ya. Ini untuk keamanan Mbak Nurul sendiri, karena Mbak Nurul juga tidak punya tetangga Mbak ya. Tidak punya. Ini juga
Untuk ke pasar jaraknya berapa ratus meter, Mbak? 300 sampai 500. Kurang lebih 300 sampai 500 meter ya itu ya. Untuk pergi ke pasar, Mbak ya. Iya. Lagian di sini juga tidak punya tetangga, tetangganya hanya pemakaman, Mbak ya. Iya, Mas. Dan di sini katanya Mbak Nurul juga sering diganggu pemirsa ya. Kita akan coba bertanya. Nah, di sini gangguan seperti apa, Mbak? Salah satunya, Mbak. Kadang kalau malam suka ada yang ketok pintu. Ketok pintu gitu. Itu ketok pintu. Terus kalau suara gitu, Mbak? Suara ya nggak tahu, maksudnya nggak tahu salah dengar apa gimana. Tapi kan kalau suara kan banyak. Kadang ke alih sama suara jangkrik. Tapi kadang ya kedengeran gitu ya, Mas. Cuman ya mungkin cuma pikiran aja gitu aja. Itu pemberani, Mbak ya. Ini kalau saya disuruh tinggal di sini saya sudah nggak mau, Mbak, saya, Mbak. Terus terang ya. Karena di sini juga di sebelah pemakaman ini benar-benar luar biasa sampean, Mbak. Dan yang paling sering gangguan itu apa, Mbak? Itu yang ketok pintu itu? Iya. Itu tiap malam, Mbak? Ya enggak tiap malam, Mas. Cuma kadang sering, kadang satu berturut-turut gitu. Maksudnya berhari-hari gitu. Itu ya pemirsa ya, seperti itu cerita Mbak Nurul. Ini benar-benar bikin kita sedih ya melihat kehidupan Mbak Nurul yang hanya tinggal di rumah yang sudah reot seperti ini, atap bolong, dindingnya juga bolong pemirsa. Nah, ini kalau malam juga dingin di sini, Mbak ya? Iya. Kok nggak nyari suami saja, Mbak, biar nanti hangat gitu? Enggak, Mas. Belum siap ya? Belum. Karena kan mau gimana lagi, Mbak ya? Apa ada yang mau sama Mbak Nurul gitu ya? Iya. Kehidupannya seperti ini, pekerjaannya saja di pemakaman ya. Nah, tapi tadi kan saya sudah memberikan kabar baik, Mbak ya. Okay. Tadi nanti saya ingin apa itu? Wah, bahasa Indonesianya apa ya? Saya maaf pemirsa ini karena saya tiap hari berbahasa Jawa, jadi kalau berbahasa Indonesia sering kagok-kagok gitu ya. Nah, ini saya tadi nanti saya minta Mbak ya, saya suruh buat lamaran ya. Yeah. Nanti titipkan saya, nanti saya akan bawa ke sebuah pabrik, ke kantornya. Siapa tahu nanti diterima. Dan untuk nomor handphonenya nanti saya cantumkan nomor saya saja, Mbak ya. Okay. Karena kan sementara Mbak Nurul juga belum mempunyai handphone. Untuk kalau pihak perusahaan mau menghubungi kan nanti bingung. Nanti saya cantumkan nomor saya saja. Siapa tahu ya, karena saya juga kenal dengan orang dalam, Mbak. Iya, Mas. Oh, itu juga itu mungkin kenangan, Mbak ya. Nggih. Itu ya kenangan. Nah, jadi Mbak Nurul ini menjadi korban bapak kandung ya. Bapak kandung yang lebih memilih perempuan lain, pergi dengan wanita lain, dan tidak menghiraukan anaknya. Anaknya sekarang tinggal di tempat seperti ini, terpencil, berada di sebelah pemakaman, berada di pinggir kuburan pemirsa tuh. Jadi ini belum dibersihkan, Mbak ya, ini juga belum ditambal, ini dindingnya sudah pada bolong seperti ini. Ini pasti sangat dingin pemirsa tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, tuh ada bolong semua. Ini saya boleh lihat ke dalam, Mbak ya? Enggak, Mas. Saya coba sepil dalam sana ya. Namun saya tidak akan melihat kamar Mbak Nurul, karena kamar Mbak Nurul menjadi privacy ya. Tuh. Ini kamar mandinya di sebelah sini pemirsa. Kamar mandi di sebelah sini, dapurnya di sebelah sini, dan di sebelah sini ada kandang
ayam ya, kandang ayam seperti ini pemirsa. Nah, ini karena Mbak Nurul sendirian di sini, jadi mau membenahi atapnya atau dindingnya itu tidak bisa ya. Inilah rumah Mbak Nurul ya. Astagfirullahaladzim. Seperti ini pemirsa. Dan ini juga kamar mandinya Mbak Nurul di sini ya. Nah, ini apa nggak takut kalau dilihat orang ya? Ini kamar mandinya hanya seperti ini ya, bolong-bolong seperti ini pemirsa. Seperti ini dapurnya ini. Astagfirullahaladzim. Tuh. Semua masih berupa tanah ya. Nah, jadi gini Mbak, saya juga ingin menyampaikan sesuatu ya Mbak ya. Tadi saya sudah bilang dengan Mbak Nurul. Jadi gini Mbak, rencana saya ini Mbak Nurul ingin saya pindah dari rumah ini, gimana Mbak? Pindah ke mana Mas? Nah gini Mbak ya, rencana ini saya ingin mengkontrakkan Mbak Nurul ke rumah yang lebih layak gitu, yang dekat-dekat sini ya Mbak ya. Gimana Mbak? Ya. Manut Mbak ya? Iya Mas, ya manut aja. Nah karena kan saya juga terus terang Mbak ya, hati saya itu sedih banget karena Mbak Nurul tinggal di sini sendirian dan rumahnya benar-benar tidak layak untuk dihuni Mbak. Nah saya berencana nanti Mbak Nurul ya, atau seminggu lagi saya datang ke sini Mbak ya, nanti kita siap-siap pindah ke rumah kontrakan ya Mbak ya. Siapa tahu Mbak Nurul lebih betah di sana. Karena rumahnya sudah bagus Mbak, rumahnya sudah bagus, sudah permanen dan lebih layak. Tidak jauh dari sini Mbak, saya tadi sudah konfirmasi dengan salah satu teman yang ada di daerah sini. Saya ingin mencarikan sebuah kontrakan rumah gitu untuk Mbak Nurul ya. Tuh pemirsa ya, jadi hari ini saya menyampaikan kabar baik untuk Mbak Nurul. Mbak Nurul sebentar lagi akan pindah dari rumah ini Mbak ya. Iya. Pindah dari rumah ini. Ini saya juga inisiatif dari saya sendiri Mbak, dan siapa tahu dengan adanya video ini banyak pemirsa yang ingin membantu Mbak Nurul, nanti bisa lewat saya gitu Mbak ya. Nanti saya akan sampaikan ke Mbak Nurul. Nah untuk pemirsa yang ingin berpesan ke Mbak Nurul, tulis saja di kolom komentar. Nah, kalau di sini kan untuk rumah kontrakan kan paling masih murah Mbak, kan di sini kan masih di daerah pedesaan Mbak ya. Mungkin sekitar 5 juta per tahun mungkin Mbak. 5 juta per tahun nanti saya akan bayarkan dulu Mbak ya. Terus nanti siapa tahu pekerjaannya juga diterima. Amin. Nanti untuk tahun berikutnya nanti Mbak Nurul bisa membayar kontrakan sendiri ya. Tapi tetap saya bantu Mbak. Sebenarnya kemarin saya ingin membenarkan rumah ini Mbak, membenahi rumah ini. Namun setelah saya pikir-pikir, karena ini kan bukan rumah Mbak Nurul ya, bukan rumah Mbak Nurul. Jadi saya berinisiatif ingin memindahkan Mbak Nurul saja ke rumah kontrakan yang dekat dengan pemukiman, karena kalau di sini tuh sangat berbahaya Mbak ya. Tapi tidak pernah ada gangguan ya Mbak ya, selain ada yang ketok pintu gitu? Nggak ada ya yang lain ya. Nah saya takutnya kalau ada orang yang ingin berbuat jahat Mbak. Nah ini belum masak Mbak ini Mbak ya? Belum. Oh belum masak ya. Jadi ini Mbak Nurul ini belum sempat memasak ini mungkin ya. Mungkin habis ini ikut saya saja Mbak. Nanti bonceng saya, kita ke pasar sebentar Mbak ya. Kita nanti makan di sana Mbak ya. Ini belum makan kan Mbak? Belum makan ini kan Mbak? Ya. Tadi siang Mas. Oh tadi siang. Tadi siang kan ada yang ngirim. Tadi siang ada yang ngirim ya, ngirim makanan untuk Mbak Nurul.
Nah ini kan karena waktunya sudah sore ya, mungkin Mbak Nurul mau masak gitu, sudah capek Mbak ya. Sudah capek karena seharian membersihkan pemakaman. Nah habis ini kita ke pasar sebentar Mbak ya. Ini mungkin kan jaraknya kan hanya 500 meter. Nanti kita membeli makanan di sana Mbak ya. Makan bareng Mbak ya. Enggak apa-apa Mbak? Enggak apa-apa. Ya, ya pemirsa. Tuh ini ayamnya Mbak Nurul ini ya. Nah, ini Mbak Nurul ini juga masih muda. Usia berapa Mbak? 24 tahun. 24 tahun pemirsa. Bisa kalian bayangkan ya. Tinggal di sini sendirian. Nah, ini juga saya mohon izin lagi, ini video saya upload lagi ke YouTube Mbak ya. Agar menjadi inspirasi untuk pemirsa dimanapun berada ya Mbak ya. Ternyata di tahun 2025 masih ada kehidupan apa adanya seperti ini. Bisa menjadi contoh gitu Mbak ya. Nanti agar bisa lebih banyak bersyukur setelah menonton video dari Mbak Nurul ya. Tuh. Wah, ini ayam jago ya. Ini temennya Mbak Nurul ini ya. Iya Mas. Tuh, ini dindingnya seperti ini pemirsa. Dindingnya sudah bolong-bolong. Tuh, ini kalau kena angin juga dingin ya. Oh, wah. Jadi sampai saat ini ayah tidak ada kabar Mbak ya? Tidak ada. Namun pernah ada rencana Mbak untuk mencari ayah gitu Mbak? Ya mungkin kalau sudah kerja yang lebih baik ya Mas. Kalau buat sekarang mungkin belum. Belum ya. Nah, siapa tahu ya Mbak ya. Ini dengan adanya video ini nanti Bapak Mbak Nurul siapa tahu nonton ya. Kita doakan saja Bapak Mbak Nurul ya. Semoga sadar Mbak ya. Oke. Ini Mbak Nurul setiap hari kan sholat kan? Sholat. Setelah sholat kan nanti didoakan saja Mbak ya, agar ayah Mbak Nurul, bapak kandung Mbak Nurul nanti sadar dari perbuatannya. Nah kalau boleh tahu itu hutangnya itu berapa puluh juta Mbak? Banyak Mas. Ya mungkin masih 70 apa 80 ya Mas. Oh kurang lebih 80 juta. Itu 80 juta itu rumah sampai disita Mbak ya? Ya kan karena rumah jadi jaminannya Mas. Rumah menjadi jaminannya ya. Oh. Nah kalau kerabat sudah nggak punya Mbak ya? Nggak punya. Kemarin kan banyak yang bertanya itu Mbak Nurul itu punya kerabat atau enggak. Jadi Mbak Nurul ini enggak mempunyai kerabat. Jadi sebatang kara di sini Mbak ya. Sebatang kara tinggal di sini di rumah yang sudah sangat tidak layak huni pemirsa tuh. Seperti ini, masya Allah. Oh, astagfirullah. Tuh, seperti ini pemirsa ya. Nah, ini pemirsa kita berada di dapur ya. Nah, ini atap dapurnya seperti ini Mbak? Iya Mas. Jadi kalau masak gimana Mbak? Kalau masak pakai kayu. Kalau hujan enggak masak Mas. Oh, kalau hujan nggak masak? Enggak. Lah kenapa Mbak? Karena kan bocor semua Mas. Oh ya seperti ini Mbak ya. Jadi kalau nggak masak gitu terus makannya gimana? Ya nanti kerja dulu, nahan lapar sampai siang. Nanti kan kalau siang kan ada yang kirim makanan, orang yang nyuruh bersihin makam itu kan pasti ngirim makanan kalau siang. Jadi ini kalau hujan Mbak Nurul nggak masak ya, karena bocor ya atap di dapur ini seperti ini, dan Mbak Nurul menahan lapar sampai siang gitu. Oh, jadi kalau siang Mbak Nurul diberi makan ya, dikirimi makan ya oleh
orang yang mempekerjakan Mbak Nurul. Oh begitu. Nah ini karena atapnya juga sudah, dan ini benar-benar bolong Mbak ya, ini benar-benar sudah tidak layak ini Mbak. Nah maka dari itu saya lihat kondisinya seperti ini, saya juga ingin memindahkan Mbak Nurul dari sini ya. Tuh. Nah ini untuk kayu-kayunya juga yang nyari siapa Mbak? Saya Mas. Oh Mbak Nurul sendiri. Nyarinya di mana? Nyarinya? Di dekat-dekat sini. Kadang kalau pas lagi ke sawah gitu. Oh itu masih itu Mbak, masih ada orang yang mempekerjakan ketika panen gitu, bantu panen warga gitu. Kalau bantu panen gitu upahnya berapa Mbak? Ya tergantung mananya Mas, kadang 15, kadang 25.000. 15 sampai 25.000. Itu tergantung banyaknya hasil panen gitu. Oh banyaknya panen ya. Biasanya panen apa sih Mbak? Ya panen sayuran. Panen sayuran ya. Jadi selain bekerja di pemakaman, Mbak Nurul ini juga pekerjaan sampingannya itu Mbak ya, membantu warga di sini panen Mbak ya. Kalau ada yang nyuruh Mbak ya. Iya. Jadi itu enggak tetap ya. Enggak. Kalau yang tetap itu kan yang pemakaman ya. Tuh pemirsa, jadi Mbak Nurul ini benar-benar luar biasa, sangat salut saya ya. Ini beliau ini tinggal di sini sendirian dan kerjanya juga membersihkan makam ya. Tuh seperti ini benar-benar sudah tidak layak huni ini ya pemirsa ya. Tuh seperti ini. Dan saya sepil lagi ya agar kalian ini tahu ya seperti apa kondisi rumah Mbak Nurul ya. Benar-benar ini sangat miris. Astagfirullahaladzim ya, rumahnya atapnya sudah pada bolong. Tuh ya. Kamar mandinya juga di sini. Ini kamar mandinya juga bolong Mbak, dindingnya Mbak. Nggak takut kalau ada yang lihat gitu Mbak? Nggak ada orang Mas di sini. Nggak ada orang Mbak ya. Ya siapa tahu Mbak ya. Namun ini saya sarankan Mbak Nurul harus jaga diri Mbak ya. Nanti kalau ada yang ingin berbuat jahat, teriak saja Mbak sekenceng-kencengnya ya. Karena benar-benar ini nggak punya tetangga ini pemirsa ya. Tuh, wah ini malah hujan lagi Mbak ini Mbak ya. Wah ini hujan lagi pemirsa. Astagfirullah. Oke, seperti ini pemirsa. Tuh. Nah ini kalau ini untuk apa Mbak ya? Ini nggak digunakan Mbak ya? Enggak Mas. Oh ini nggak digunakan ya, ini karena ini sebenarnya rumahnya cukup besar ya, cukup besar ya, karena hanya ditempati Mbak Nurul saja. Tuh seperti ini. Oke kita saya kembali ke ruang tamu Mbak ya. Kembali ke ruang tamu. Tuh. Oke. Ini karena ini hujan Mbak ya, ini mau hujan, ini sudah gerimis ini Mbak. Oke. Ini pegangin dulu enggak Mbak? Ini pegangin dulu ya. Nah, ini terlihat gambar saya juga enggak apa-apa. Jadi gini Mbak, saya juga ingin menyampaikan sesuatu ya. Ini saya juga tadi lupa ke ATM Mbak. Nah jadi hari ini saya ingin memberi gini Mbak, memberi sedikit rezeki untuk Mbak Nurul ya, Mbak Nurul. Namun ini sedikit ya untuk Mbak Nurul, nggak apa-apa Mbak ya. Ini semoga bermanfaat. Tuh, Mbak. Oke. Tuh, Mbak Nurul juga pintar menjadi kameramen ya. Jadi gini Mbak, ini ada sedikit rezeki dari saya. Sebenarnya tadi saya lupa Mbak, mau ke ATM dulu dan hanya ada ini Mbak,
sedikit ya rezeki ya. Di dalam dompet saya ini Mbak ya ada uang 250. Ini untuk Mbak Nurul ya. Ini mohon diterima Mbak ya. Terima kasih Mas. Ini semoga bermanfaat untuk Mbak Nurul ya. Semoga lancar rezekinya ya Mas. Banyak Amin. rezekinya, kerjanya lancar. Amin. Sehat. Amin. Bahagia terus. Nah, ini ya pemirsa ya, ini karena sudah di ujung acara dan ini sudah gerimis, ini saya mau pamitan dan ini saya ingin mengajak Mbak Nurul ke pasar dulu ya hari ini. Ini Mbak Nurul karena belum makan ya sore hari ini dan tidak masak Mbak ya. Okay. Tidak masak ya. Ini kita nanti beli bakso Mbak ya, bakso atau soto ayam gitu Mbak ya. Okay. Mau Mbak? Mau. Ya, menurut saya ini saya mau beli makanan dulu dengan Mbak Nurul. Saya akan makan bareng dengan Mbak Nurul ya. Sebelum saya pulang, nanti saya antar lagi ke rumah ini. Dan seminggu lagi saya kesini Mbak ya. Okay. Besok seminggu lagi siap-siap. Karena ini saya sudah telepon teman saya, sudah menghubungi teman saya. Rumah kontrakannya sudah ready gitu. Tinggal dicat Mbak gitu katanya. Nunggu dicat dulu. Biar dicat dulu agar lebih bersih Mbak ya. Nah. Oke, karena ini waktu juga semakin sore Mbak ya, ini mau memasuki maghrib ya, menjelang maghrib. Ini saya akhiri dulu ya pemirsa ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kita sampai selesai. Seperti inilah kehidupan atau kondisi di rumah Mbak Nurul ya, seorang gadis korban kekejaman bapak kandung sendiri ya. Nah, semoga video ini bisa mengedukasi, bisa menginspirasi untuk kalian semua ya. Yang di luar sana, semoga terinspirasi dengan adanya video ini ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Saya pamit. Terima kasih matur suwun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.